kembali lagi karena saya udah pernah menantang Allah gitu kan. Berarti otomatis waktu saya sadar ini ketika sudah di ujung-ujung mau formulir itu harus dibalikan ke sekolah teologi gitu. Itu menjadi titik balik saya di mana untuk benar-benar mau melayani Tuhan secara utuh. Di situ saya merasakan bahwa adanya Tuhan, kehadirannya Tuhan gitu. Itu pun kayak saya sempat kaget juga di panggilan saya ini gitu. Karena memang saya kayak udah nggak niat untuk sekolah menjadi hamba Tuhan gitu kan. Tapi saya kayak nantang Tuhan juga gitu. Tuhan kalau memang benar-benar lu ada, lu bisa langsung temui gua secara pribadi gitu. Nah, itu pun kayak tang biasa gitu. Tapi memang bener kayak kenyataan Itu gitu. waktu lagi doa bro, apa lagi muncul di pikiran aja? Lagi muncul di pikiran. Langsung ngomong aja gitu dalam hati gitu ya. Terus dalam sekejap pada malam itu kayak ada satu cahaya yang muncul dalam mimpi saya gitu. Terang sekali cahaya itu. Di situ saya sempat kaget juga kan. Oh Tuhan, apa ini? Kalau benar-benar Tuhan berarti secara pribadi aku udah berjumpa dengan Tuhan gitu kan. Pasti. Ya, tapi waktu dalam penglihatan suatu cahaya terang dalam mimpi itu apa yang bro rasakan? Kedamaian atau ketidaknyamanan atau gimana bro? Kalau yang saya rasakan waktu saat itu adalah ketakutan. Ketakutan yang sangat luar biasa. Karena kembali lagi karena saya udah pernah menantang Allah gitu kan. Berarti otomatis jadi yang membuat takut itu karena teringat tantangan itu. Iya. Bukan karena momen itu sebenarnya ya. Tantangannya itu kan karena udah pasti saya lewat. Kalau saya lewat saya udah berdosa banyak sekali dosa saya. Tapi kayak terdengar ada suatu doa gitu di mana doanya ini kayak tentang kehidupan saya. Dan benar saja waktu itu. Jadi di dalam mimpi itu bro denger doa. Tapi saya itu langsung bangun gitu. Langsung bangun dan benar saja dan itu adalah doa dari mama saya. Ternyata dalam mimpi itu bro denger doa waktu bro bangun tidur. Dan bro dengar itu ternyata doa dari mama bro. Itu mama rohani atau mama kandung? Mama kandung. Waktu itu pas lagi tinggal sama mama kandung. Papa lagi ada di Jakarta. Oke. Akhirnya. Papa setelah itu udah meninggal. Ya. Sorry ya. Akhirnya di situ saya mendengar doa di mana dia menyerahkan saya secara utuh untuk mau melayani Tuhan. Di situ juga saya sempat nangis kan. Tuhan, kayak nggak mungkin gitu loh. Untuk saya melayani Tuhan, saya buruk kayak gini, kelahiran dari keluarga broken home, masa saya mau melayani Tuhan gitu kan. Nah tapi dalam gereja kami itu ada namanya Gemar, gerakan membaca Alkitab rutin setiap hari. Saya membaca dalam kitab Yeremia, di mana waktu itu di masa mudanya dia dipilih Allah kan, untuk menjadi seorang nabi. Di situ dikatakan bahwa sebelum dia lahir, Allah sudah menguduskan dia dan bahkan Allah sudah mengenal dia. Itu menjadi suatu dorongan juga sedikit. Nah terus berjalannya waktu kayak membawa saya untuk membaca dalam kitab Yohanes pasal 21 itu ayat 15. Di situ terakhir Allah Yesus berbicara kepada Petrus tentang gembalakanlah domba-domba. Dan disitulah menjadi titik balik di mana saya benar-benar melayani Tuhan secara utuh. Dan pada saat itu juga saya pernah mengalami kecewa lagi waktu mau sekolah teologi ini. Karena ada seorang hamba Tuhan, dia berkata seperti ini, nggak usah takut untuk sekolah teologi, kalau kamu tidak mempunyai dana kami akan cukupkan. Tapi berjalannya waktu selama saya sekolah teologi, sampai saya ditanya sama pihak sekolah gitu kan, siapa yang mau biayai kamu? Saya telepon orang itu, saya cari orang itu, dia tidak menjawab sama sekali. Di situ rasa kecewaan saya, di mana saya dibawa dengan kata-kata manis, tetapi tidak ada tindakan dalam hal itu. Disitulah menjadi kekecewaan saya. Tapi beruntungnya saya gitu, memang Tuhan selalu cukupkan segala sesuatunya.
ketika saya berbicara seperti itu, saya berbicara juga dengan orang tua rohani saya gitu. Saya bercerita, akhirnya dia menjawab, tenang aja, kamu sekolah aja, nanti biar mereka yang cukupkan segala sesuatu. Luar biasa. Ini kalau orang tua rohani bro nonton video ini mau bilang apa ke dia? Duh, terima kasih untuk yes. Ya, bro, ini cerita yang luar biasa sekali bro. Bagaimana bro yang dilahirkan di keluarga broken home, tidak merasakan kasih sayang orang tua, tapi kemudian Tuhan kirimkan seorang orang tua tiri yang benar-benar menyayangi bro, meskipun tidak sedikit orang tua tiri di luar sana yang tidak sayang dengan anak yang bukan anak kandungnya. Tapi ini kita lihat betapa sayangnya orang tua tiri bro ini. Tapi bro sayang sama dia, akhirnya orang tua ini dipanggil oleh Tuhan. Bro mengalami kekecewaan lagi, tapi menariknya sebelum itu terjadi Tuhan sudah kirimkan orang tua rohani ke bro yang betul-betul menyayangi bro, mensupport bro dalam pendidikan dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi keinginan saya bro, apa yang mau bro bilang ke orang-orang yang nonton video ini, yang saat ini mungkin lahir dari keluarga yang broken home, yang mungkin saat ini mengalami kekecewaan dengan Tuhan, yang mungkin saat ini ada niatan untuk sekolah teologi, tapi karena situasi yang terjadi dalam dirinya yang nggak situasi yang nggak dia kendaki terjadi, akhirnya dia nggak mau sekolah teologi, akhirnya dia menutup diri lagi untuk mau menjadi pelayan Tuhan. Apa yang bro mau sampaikan ke mereka saat ini? Oke. Untuk kalian ya, yang kelahiran dari keluarga broken home, kita harus yakin dan percaya bahwa kebaikan Tuhan akan memelihara terhadap kita. Dan untuk kalian juga yang merasa terpanggil dalam menjadi seorang hamba Tuhan, lakukan segala sesuatunya itu dengan baik, karena dalam Amsal 14 ayat 6 di situ dikatakan segala sesuatu ada tujuannya masing-masing. Nah, kalau untuk kalian yang kelahiran dari keluarga yang broken home, ayo kita sama-sama untuk melayani Tuhan, karena kehidupan kita adalah secara untuk melayani Tuhan, untuk dan menyenangkan hatinya Tuhan. Wah, ini menarik nih. Jadi Tuhan izinkan bro ngalamin itu untuk menjadi satu kesaksian bagi bro buat orang banyak di luar sana. Bahwa meskipun mereka lahir juga mungkin di keluarga broken home, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Terlihat jelas sekali tadi dari cerita bro, bagaimana Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan bro, bagaimana Tuhan tetap mengingatkan bro datang melalui mimpi. Dan itu saya percaya kalau bukan karena kasih Tuhan, itu nggak akan terjadi. Karena kasih Tuhan lah dia datang dan menghampiri. Bro, sekarang buat teman-teman yang nonton video ini, saya minta coba tulis apa yang teman-teman dapat dari cerita Bro Eko ini di kolom komentar. Dan kalau ada teman-teman yang mau sharing juga bagaimana cerita teman-teman, yang bagaimana teman-teman bisa diubahkan oleh Tuhan, coba sharing dong di kolom komentar supaya itu juga bisa jadi berkat bagi kita semua ya. Bro, sebelum kita tutup program ini, ceritaku di channel Irini Ministry Official ini, saya minta bro berdoa dong buat kita semua dan buat semua penonton yang menyaksikan video ini. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pada kesempatan hari ini, kalau kami bisa cerita secara utuh bagaimana kehidupan hamba untuk Engkau panggil menjadi seorang hamba Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan, hamba secara pribadi berdoa untuk mereka yang terlahir dari keluarga yang broken home. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar terus Tuhan Engkau yang panggil kami untuk menjadi hamba-Mu, untuk menjadi alat-Mu, untuk memenangkan orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan. Dan teruslah pimpin kehidupan kami Tuhan hari demi hari. Terus Engkau yang tuntun kehidupan kami supaya kami terus menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih bro udah hadir di video ini. Bagi teman-teman yang punya pergumulan, minta untuk didoakan. Teman-teman bisa share apa yang teman-teman rindu untuk didoakan di kolom komentar, supaya nanti kita semua yang membaca kolom komentar itu bisa saling menopang di dalam doa. Dan
Kalau teman-teman suka dengan video ini, bisa klik tombol like dan dukung kami terus Irini Ministry Official ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya waktu kami upload video terbaru lainnya teman-teman dapat notifikasinya. Dan yang terpenting sekali, share video ini agar semakin banyak orang yang menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, seburuk apapun itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita mau benar-benar menyadari dan datang sama Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup ini akan mendatangkan keburukan bagi kita di masa depan kalau kita nggak mau datang sama Tuhan. Oke bro, setuju nggak? Datang sama Tuhan. Tuhan sangat cinta kita, Tuhan sangat sayang kita. Mau seberapa banyak pun manusia yang menyakiti hatimu, mau seberapa banyak pun manusia yang meninggalkanmu, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdua dari tempat ini mengucapkan Shalom.